Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia pergi bukan untuk meninggalkan kita, tapi dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita di sana, agar satu kali kelak kita boleh bersama-sama dengan Tuhan Yesus selalu. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan
kasih Tuhan buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu, sehingga pagi hari kami boleh berada dalam bait-Mu untuk memperingati kenaikan-Mu ke atas surga Tuhan. Ini membuktikan bahwa Engkau sungguh-sungguh Allah yang datang dari Allah Bapa, dan Engkau kembali untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan satu kali kelak Engkau akan menjemput kami untuk selalu bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Oleh karena pada pagi hari kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan kekuatan kami, untuk memuliakan dan memuji-muji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita mau angkat hati kita mau angkat suara kita untuk memuji dan menyembah Dia. Karena Dia sungguh-sungguh Allah yang hidup, Allah yang tidak ada duanya.
Kemuliaan bagi Tuhan, karena Dia yang layak puji dan hormat. Segala puji, hormat dan kuasa hanya bagi Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Dia adalah Tuhan dan Allah kita. Dia layak untuk menerima pujian. Haleluya. Kita akan menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Allah. Kita naikkan satu pujian. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Bangkit berdiri. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan karena kehendak-Mu. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Yesus
Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah mati, yang sudah bangkit, bahkan hari ini kami peringati hari kenaikan-Mu ke sorga. Engkau sudah menyelesaikan tugas-Mu Tuhan selama di muka bumi ini. Dan Engkau kembali ke sorga dan mendelegasikan tugas itu kepada kami. Karena itu kami percaya hari ini lewat Roh Kudus-Mu yang sudah dicurahkan, kami mendapatkan kekuatan baru untuk menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena itu lewat kebenaran firman-Mu hari ini, ajari kami kebenaran-Mu. Biar kami boleh hidup dalam kebenaran-Mu. Bahkan Roh Kudus menolong kami dalam setiap keterbatasan kami. Memberikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus juga akan menolong hamba-Mu untuk berbicara, menyederhanakan setiap bahasa firman-Mu Tuhan. Biar hamba boleh menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Kami pulang, kami dikuatkan, diubahkan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siapkan hidup kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita baca di ayat yang ke-48 mulai. Sekali lagi Injil Lukas pasal yang ke-24. Kita baca ayat 48 mulai. Ya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kamu adalah apa saudara? Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, yaitu Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. 53 terakhir, perhatikan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, kalau saudara baca ini kisah di mana Yesus naik ke sorga. Tentunya setelah Yesus mati, bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, lalu dia pulang ke sorga. Saya berpikir begini saudara ya, kenapa Yesus cuma 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya? Kenapa dia enggak 4 bulan? Betul enggak? Kan lebih enak 4 bulan, lebih lama kan? Betul enggak? Ataupun kenapa dia enggak 4 tahun menampakkan diri kepada murid-muridnya? Nah, tapi kenapa hanya 40 hari lalu kemudian dia naik ke sorga? Nah sebenarnya jawabannya sederhana, jawabannya karena semua tugas dan tanggung jawab yang Yesus harus kerjakan selama di muka bumi ini sudah selesai. Ya. Jadi karena dia sudah selesai, makanya dia kembali ke sorga. Nah saya mau beritahu bahwa Yesus itu tidak pernah kerja separuh-separuh. Yang setuju bilang amin. Karena itu kita harus percaya juga kalau Yesus tidak kerja separuh ketika dia ada di dalam dunia ini, dia selesaikan sampai pada akhirnya, maka kita juga harus percaya bahwa kita di dunia ini pun semua rencana Tuhan dalam hidup kita tidak ada yang separuh-separuh, setengah jalan, gak ada. Tuhan akan menggenapi semua rencananya dalam hidup kita seperti Yesus juga sudah menggenapi rencananya dan dia pulang ke sorga. Nah untuk membuktikan itu kalau saudara baca, saya mau tunjukin beberapa ayat dulu. Lihat dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, lihat.
Yohanes pasal 4 ayat 34, firman Tuhan berkata begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang apa? Mengutus aku. Ya. Dan, baca sama-sama. Dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Tuhan itu diutus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidupnya. Bahkan kalau saudara baca, saya mau tunjukin lagi ayat sebelum saya bahas lebih lanjut. Lihat ini, Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 30 berkata gini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia. Apa yang Yesus katakan? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus tidak akan mati sebelum tugas dan rencana Tuhan Dia kerjakan sampai selesai. Ya. Karena itu saya percaya begini, ya. Sekali lagi saya mau katakan begini, ya. Tuhan itu tidak pernah kerja separuh-separuh. Apa yang Dia sudah mulai, Dia akan selesaikan. Dan sama dengan kita. Di dalam hidup kita, saudara percaya enggak bahwa hidup kita ini ada dalam rencana Tuhan? Yang percaya katakan amin. Kalau engkau percaya hidupmu dalam rencana Tuhan, maka engkau juga percaya bahwa semua apa yang Tuhan rencanakan dalam hidupmu pasti selesai. Anda jangan berkata begini, Pak, saya ini hadir di dunia ini karena rencana orang tua, Pak. Orang tua saya itu berencana punya anak dan lahirlah saya. Saya mau beritahu, orang tuamu boleh punya rencana, tapi sebenarnya yang lebih luar biasa lagi, sebenarnya Tuhan punya rencana atas hidup kita. Nah, oleh karena itu perhatikan ya, dengar ya. Anda harus yakin itu. Kalau Tuhan bekerja sampai selesai, maka Dia juga akan bekerja sampai selesai dalam hidup kita. Kalau saudara baca ayatnya, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya sekedar introduction aja supaya saudara ingat. Dalam Filipi 1 ayat 6, Filipi 1 ayat 6 berkata begini, ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yang yakin bilang amin. Bahwa Ia, Tuhan yang apa? Memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang punya rencana dan Dia tidak pernah meninggalkan rencananya itu mangkrak. Kalau saudara lihat di jalan-jalan mungkin ada rumah yang mangkrak, ada gedung-gedung besar yang mangkrak karena tidak dilanjutkan pekerjaannya. Dengarkan, hidupmu gak mungkin mangkrak. Saya bisa dengar kata amin lebih keras. Hidupmu gak mungkin mangkrak. Karena kalau Tuhan sudah mulai, Dia akan selesaikan sampai pada akhirnya. Jadi kalau ditanya kenapa Yesus pulang ke sorga? Ya karena tugasnya sudah selesai. Karena itu saya juga percaya kita akan pulang ke sorga kalau kita tahu tugas kita di dunia ini juga sudah selesai. Ya, Anda gak akan pulang sebelum tugasmu selesai di dunia ini. Nah, cuma yang jadi masalah adalah begini, ya. Banyak orang itu selama hidup di dunia punya banyak rencana, tapi mereka lupa satu hal bahwa sebenarnya Tuhan itu punya rencana atas hidup kita. Makanya kalau saudara perhatikan doa-doa kita, ya. Doa kita itu sebagian besar memberi proposal kepada Tuhan untuk Tuhan approve rencana-rencana kita dan biarlah hidup kita berjalan sesuai dengan rencana dan proposal kita yang sudah di-approve oleh Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita ada rodok-rodok maksa Tuhan untuk menyetujui rencana kita. Padahal sebenarnya yang harusnya yang kita doakan adalah biar rencana Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kapan Anda terakhir berdoa untuk rencana Tuhan dalam hidupmu? Atau sebagian besar kita gak pernah doa untuk itu. Kita hanya berdoa untuk rencana kita.
Kita berdoa, Tuhan aku punya rencana pengen buka usaha. Tuhan aku punya rencana pengen buka toko. Tuhan aku pengen rencana tahun depan melakukan A, melakukan B. Tuhan aku punya rencana. Dan sebagian besar isi doa kita hanya memberitahu Tuhan tentang rencana kita kepada Tuhan. Tanpa kita pernah berpikir bahwa sebenarnya Tuhan juga punya rencana atas hidup kita. Nah pertanyaan saya, kapan Anda berdoa, Tuhan biar rencanamu yang terjadi dalam hidupku. Tuhan aku punya rencana tapi aku serahkan dalam tanganmu biar rencanamu yang terjadi. Karena aku tahu rencanamu itu lebih hebat daripada rencanaku sendiri. Makanya begini, kalau saudara baca kembali di dalam Lukas pasal 24 tadi. Setelah Yesus terangkat, murid-murid itu pulang dengan sukacita. Ya, kalau saudara baca di dalam Lukas 24 tadi, ya, ayat yang ke-53, 52 dikatakan mereka sujud menyembah lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Kenapa mereka pulang dengan sangat sukacita? Karena mereka sedang diberitahu bahwa mereka sedang dilibatkan Tuhan dalam sebuah rencana Tuhan yang besar. Ya. Banyak orang perlu tahu bahwa hidup kita ini sedang dilibatkan Tuhan dalam rencananya. Orang lebih banyak senang bersukacita ketika dia tahu rencananya berjalan dengan baik. Tapi orang tidak bersukacita seperti murid-muridnya ini ketika dia tahu Tuhan sedang membawa mereka masuk ke dalam rencananya. Makanya di ayat sebelumnya Tuhan bilang begini, tunggu jangan keluar kota, tetap di Yerusalem, nantikan janji Bapa karena kamu akan jadi saksi. Artinya gini, kamu akan terlibat dalam rencana Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Makanya mereka pulang dengan sukacita. Kalau seandainya Anda tahu bahwa hidupmu itu ada dalam rencana Tuhan, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Saudara tahu? Nanti saya akan jelaskan dalam Alkitab bagaimana orang itu kalau dia hanya fokus kepada rencananya sendiri, kalau dia hanya fokus kepada apa yang dia rencanakan, maka hidupnya penuh dengan stres dan depresi. Ya. Makanya kalau saudara baca, saya mau kasih contoh Ayub aja. Ya, ada beberapa hal yang saya mau beri contoh, tapi saya mau beri contoh dulu dalam Ayub pasal yang ke-17. Ya, ayat yang ke-11. Ayub berkata begini, dan menurut saya, kalau saya selidiki Alkitab, ini sebenarnya landasan kenapa Ayub itu depresi. Bahkan di dalam pasal 16 kan dia ngomong kepada teman-temannya, penghibur sialan kamu semua. Dia betul-betul stres, bukan hanya karena masalahnya. Tapi sebenarnya gini, yang namanya orang diizinkan Tuhan punya masalah tentunya dengan level yang berbeda. Anda gak akan mungkin dikasih seperti Ayub karena Tuhan tahu level iman kita masing-masing. Amin. Tapi ada beberapa orang ketika mengalami masalah, sebenarnya ini yang bikin orang drop. Ayub berkata begini, umurku telah lalu, ya, telah gagal apa? Telah gagal rencana-rencanaku dan cita-citaku. Ya. Jadi ketika Ayub mengalami proses kehidupan itu, yang dia pikirkan adalah rencananya. Saya nggak tahu rencana Ayub sebelum dia hadapi persoalan itu, mungkin dia rencana mau mantu, ya. Dia udah siapkan pesta untuk anaknya. Mungkin dia punya rencana untuk mengembangkan usaha. Mungkin dia punya rencana A, B, C, D, tapi kemudian semua yang dia rencanakan gagal. Ya, karena sakit, lalu karena habis semua hartanya, lalu dia ngambil kesimpulan begini, semua rencanaku gagal. Kenapa? Karena Ayub gak pernah mikir rencana Tuhan. Dan apa akibatnya ketika orang itu hanya fokus kepada rencananya? Lihat ayat 1. Lihat ayat 1. Ya. Ayub berkata, semangatku patah. Kenapa semangatnya patah? Karena dia berpikir semua rencananya gagal. Ya. Umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Ayub itu masih hidup udah mikir mati. Ya, orang sakit aja mikir sembuh kalau dia dalam kondisi baik, betul nggak? Biasanya orang sehat mikir mati atau orang yang masih hidup mikir mati, biasanya orang udah frustasi, depresi.
Ayub berkata, semangatku patah, umurku telah habis. Dan bagiku sudah tersedia kuburan. Bahkan di ayat 2 dia berkata begini. Lihat ayat 2 dia berkata begini. Sesungguhnya aku menjadi apa? Ejekan. Dia malu, diejek orang. Alah kamu itu gagal. Bahkan sahabat-sahabatnya datang kan memojokkan dia. Lalu dia berkata, maka mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Dalam bahasa Inggris dikatakan bukan tantangan tapi provocation. Provokasi orang-orang. Ya. Orang-orang memprovokasi, dalam terjemahan Indonesia hari dikatakan mereka itu suka nyindir-nyindir. Jadi Ayub depresi, dia punya teman datang memprovokasi, menyindir. Bahkan mocking, mengejek. Kenapa? Karena dimulai ketika Ayub punya paradigma, rencanaku gagal, rencanaku gagal, rencanaku gagal. Saya mau beritahu kepada saudara, dengar ya, dengar. Rencana kita memang bisa gagal. Tapi kalau Anda hanya fokus kepada rencanamu dan engkau tidak pernah lihat rencana Tuhan, maka yang terjadi setiap kegagalan-kegagalan itu akan membuat Anda depresi. Karena Anda tahu, harusnya kita tahu bahwa semua rencana Tuhan dalam hidup kita tidak bisa gagal. Makanya kalau saudara perhatikan Alkitab, saya baca Alkitab, saya selidiki, sungguh saya luar biasa amazed tentang apa yang Ayub kemudian lakukan. Saudara tahu pemulihan Ayub itu dimulai dari mana? Ya, kalau saudara baca dalam pasal 42 ayat yang ke-1, ya, Ayub 42 ayat yang pertama, lihat 42 ayat 1 dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ya, jawab Ayub kepada Tuhan. Ini Ayub pasal yang terakhir. Ya, apa yang Ayub jawab kepada Tuhan? Ayat yang kedua. Lihat, aku tahu bahwa apa? Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi waktu pasal 17 dia berkata rencanaku gagal. Ya, rencananya gagal. Ketika dia mulai mikir rencananya, dia depresi, dia stres. Tapi kemudian pemulihan itu datang ketika Ayub mulai mengakui bahwa rencanaku bisa gagal, tetapi rencana Tuhan tidak bisa gagal. Makanya kalau saudara baca selanjutnya, ya, kalau saudara baca ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 dalam pasal 42 ini, maka saudara akan lihat bahwa pemulihan itu terjadi ketika Ayub berkata rencana Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Baca kalimat selanjutnya. Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saya mau beritahu, semua orang bisa gagal. Yang setuju bisa bilang amin. Semua orang bisa jatuh. Ya. Semua orang bisa mengalami hari-hari buruk. Semua orang bisa mengalami masalah. Tapi dengarkan baik-baik. Ketika engkau melihat masalahmu dan engkau berpikir tentang rencanamu, maka engkau akan stres, depresi. Tapi kalau engkau lihat kegagalanmu, lalu engkau berkata, aku punya rencana gagal. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal, maka yang terjadi, dengar, pemulihan terjadi. Makanya murid-murid itu suka cita ketika Tuhan berkata begini, kamu akan jadi saksi. Aku delegasikan apa yang sudah aku selesaikan. Rencanaku sudah selesai. Rencana Tuhan dalam hidupku sudah selesai. Aku akan pulang ke sorga. Sekarang bagianmu. Engkau akan kubawa masuk dalam rencana Tuhan. Makanya penting sekali ketika peristiwa kenaikan Tuhan ini. Anda sadar begini. Tuhan punya rencana atas hidupku. Hidup kita bukan hanya bicara tentang rencana kita. Tapi hidup kita adalah bicara tentang rencana Tuhan atas hidup kita. Bahkan kalau saudara baca, lihat sama-sama. Ya, dalam Esther pasal yang keempat, ayat 13. Esther pasal 4 ayat 13. Ya. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau dalam istana hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Jadi waktu itu orang Yahudi akan dimusnahkan oleh karena Haman. Haman tersinggung dengan Mordekai.
Lalu dia pengen memusnahkan semua orang Yahudi. Lalu Mordekai datang minta tolong kepada Esther yang waktu itu jadi ratu. Ya, tapi Esther enggak mau. Lalu Mordekai bilang, kau pikir kalau kau di dalam kau tidak akan ikut terlibat? Kau nanti juga akan mati kalau kau tidak tolong. Tapi ini perhatikan ayat 14. Ayat 14, kemudian Mordekai berkata begini. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja. Jadi Mordekai bilang, kalau kau nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, bagi orang Yahudi akan timbul juga apa? Pertolongan dan kelepasan dari apa? Dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Perhatikan kalimat berikutnya. Siapa tahu? Sama-sama bilang dengan saya, siapa tahu? Who knows? Ya. Siapa tahu? Mungkin justru untuk saat seperti ini. Saat seperti ini apa? Saat engkau diberkati jadi ratu. Engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi Mordekai bilang gini. Mungkin hari ini Tuhan punya rencana. Mengapa kau yang terpilih jadi ratu? Ya. Jadi sebenarnya, dengar ya. Kembali lagi. Mordekai mengingatkan kepada Esther. Bahwa hari ini kalau engkau di atas, engkau perlu tahu. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Ya. Ayub, Tuhan beritahu. Kalau engkau di bawah, Tuhan juga punya rencana atas hidupmu. Jadi baik Anda di atas maupun Anda sedang di bawah ngalami masalah, sama-sama Tuhan punya rencana atas hidupmu. Cuma kita ini seringkali begini saudara ya. Kapan Anda nyanyi indah rencanamu Tuhan. Biasanya pada waktu dalam masalah. Betul gak? Waktu Anda sakit, Anda ambil gitar nyanyi. Indah rencanamu Tuhan. Di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Lagunya dibikin slow, ketika nyanyi orang nangis. Tuhan, aku bangkrut, indah rencanamu. Tuhan, tokoku sepi, indah rencanamu. Tuhan, aku sakit, indah rencanamu. Tuhan, aku ditinggalkan pacar, indah rencanamu. Tapi perhatikan, waktu diberkati Tuhan, orang gak pernah nyanyi, indah rencanamu Tuhan. Gak ada. Karena orang cuma berpikir waktu dia susah Tuhan punya rencana, waktu dia diberkati Tuhan gak punya rencana. Makanya ketika orang diberkati yang dia pikirkan semua rencananya. Ya, saya rencana berlibur, jangan salah paham. Saya juga suka berlibur. Bukan berarti Anda gak boleh berlibur, bukan. Tapi saudara perhatikan ya, ketika Anda diberkati, semua yang Anda bicarakan itu rencanamu. Waktu susah, Anda bicara rencana Tuhan. Ya gak apa-apa kita lewati masa-masa sulit ini, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Ya, percaya saja, jalani dengan sukacita. Pada akhirnya Tuhan punya rencana. Tapi waktu tokomu rame, gak pernah ada yang doa, Tuhan rencanamu apa? Kenapa tokoku rame sekali? Gak ada. Maksudnya bukan gak ada di sini, di tempat lain gak ada. Tuhan kenapa tahun ini berkatku banyak banget? Ada yang pernah tanya, Tuhan apa rencanamu? Kenapa usahaku jalan banget di tahun ini? Apa rencanamu Tuhan? Gak ada. Waktu COVID lagi drop, semua nyanyi. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Ya. Setelah ditolong, kini ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Waktu susah nyanyi indah rencanamu. Pernah gak Anda berpikir, Tuhan kenapa aku sehat? Apa rencanamu dengan kesehatanku? Tuhan, kenapa aku diizinkan terima banyak order? Apakah pernah Anda tanya tentang rencana Tuhan? Kenapa
Karena sebagian besar kita itu sebenarnya selalu bicara tentang rencana kita. Makanya pada waktu rencana kita gagal, kita berkata indah rencana Tuhan. Tapi waktu kita berhasil, kita singkirkan rencana Tuhan. Kita singkirkan semua rencana Tuhan. Ya. Waktu susah kita ngomong, Tuhan kalau Engkau berkati aku akan setia melayani. Waktu ditolong, gak pernah ingat lagi rencana Tuhan. Tuhan kalau aku sembuh, Tuhan aku sakit, kalau aku sembuh, aku percaya Tuhan mau pakai hidupku jadi berkat. Itu waktu sakit. Tapi waktu diberkati, pernah gak Anda mikir, waktu Anda diberkati, pernah gak Anda berdoa, Tuhan apa rencanamu ketika aku diberkati Tuhan? Tuhan aku untung besar, apa rencanamu untuk hidupku? Jarang, sebagian besar kita waktu susah baru kita nyanyi indah rencanamu Tuhan. Makanya sebenarnya kan begini, kalau saudara baca dalam Roma 8 ayat 28, ini ayat yang sangat terkenal. Ya, firman Tuhan berkata begini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Sebentar, segala sesuatu itu apa? Ayat ini diterjemahkan segala sesuatu itu musibah kebanyakan. Ya, kamu ketabrak ayah. Waduh, percayalah Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, semua ayat ini kayaknya seperti ayat musibah. Ya, kamu pekerjaanmu lagi sepi, jangan takut, Allah turut bekerja. Ya, kenapa? Kamu sakit, jangan takut, Allah turut bekerja. Kamu masuk kerjaan, kau ditolak, kau gagal terima pekerjaan, jangan takut, Allah turut bekerja. Kamu pacaran 5 tahun, putus di tengah jalan, gak jadi nikah. Jangan takut, Tuhan sediakan lebih baik. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Seolah-olah ayat ini segala sesuatu itu hanya berkaitan dengan hal-hal susah, hal-hal musibah. Seolah-olah Allah itu bekerja, tiap hari itu kerjanya Allah itu cuma memperbaiki yang rusak jadi baik. Ya. Tidak pernah orang ingat kalau udah jadi baik, apa Tuhan masih punya rencana? Makanya ayat ini Tuhan bekerja segala sesuatu, baik sehat maupun sakit, diberkati maupun susah. Saya bisa dengar kata amin. Allah turut bekerja bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, siapa itu orang yang mengasihi Dia? Saudara perlu baca Alkitab dengan jelas. Perhatikan kata per kata. Siapa orang yang mengasihi Dia? Tuhan beritahu, siapa orang yang mengasihi Dia? Siapa? Ada ayatnya, siapa? Yaitu. Orang yang mengasihi Dia itu siapa? Yaitu. Siapa yaitu orang mengasihi Dia? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Anda gak bisa mengasihi Tuhan ketika Anda gak sadar bahwa hidupmu itu dalam rencana Tuhan. Anda gak bisa mengasihi Tuhan kalau Anda gak sadar hidupmu dalam rencana Tuhan. Nah, setelah engkau sadar hidupmu dalam rencana Tuhan dan engkau mengasihi Tuhan, maka engkau tahu segala sesuatu, baik kelimpahan, baik kekurangan, baik diberkati maupun lagi susah, Tuhan punya rencana untuk mendatangkan kebaikan. Bisa bilang amin. Nah, kita gak pernah mikir gitu. Kenapa saudara tahu? Karena kita udah biasa dengar nasihat orang, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Waktu Anda susah, ya, kita udah terbiasa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Waktu musibah datang, ya, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika COVID. Ya, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika kau sedang sakit. Tapi Anda gak pernah mikir Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan ketika usahamu maju. Ketika tokomu rame, Allah turut bekerja. Karena Tuhan punya rencana untuk tokomu yang rame. Kok gak ono saya ngamen? Bisa bilang amin? Allah turut bekerja untuk usahamu yang lancar jaya makmur jaya. Allah turut bekerja.
Karena Tuhan pengen pakai Anda pada waktu Anda diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita ini nggak fair dengan Tuhan, ya. Ujung-ujungnya kalau susah kita percaya rencana Tuhan indah. Waktu diberkati kita nggak pernah nyanyi, indah rencanamu Tuhan. Saya juga heran kenapa pencipta lagunya itu bikin lagu itu indah rencanamu dengan nada mellow yang bikin orang nangis. Betul. Indah rencanamu. Kenapa enggak dibikin reggae? Indah rencanamu. Oh haleluya, indah rencana Tuhan, haleluya. Aku diberkati, oh dibikin rap. Enggak, dibikin melo. Karena lagu ini kebanyakan dinyanyiin sama orang-orang lagi susah. Mereka sadar betul Tuhan punya rencana kalau mereka lagi susah. Tapi mereka lupa kalau mereka diberkati. Tuhan juga punya rencana untuk hidupmu diberkati Tuhan. Waktu Anda sakit, percayalah Tuhan punya rencana, Tuhan izinkan engkau sakit. Tapi waktu engkau sehat, sembuh. Apa Anda pernah mikir? Bahwa Tuhan juga punya rencana atas hidupmu. Makanya begini saudara tahu ya. Roh Kudus itu diberikan setelah Yesus naik ke sorga. Betul gak? Roh Kudus turun. Nah pertanyaannya begini, untuk apa sih Roh Kudus diberikan? Untuk mereka jadi saksi, ya betul, untuk mereka jadi saksi. Tapi sebenarnya Roh Kudus diberikan supaya menolong kita. Sekali lagi, Roh Kudus diberikan untuk menolong kita. Supaya kita tahu Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan kita menggenapinya sampai selesai. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita. Ya, untuk supaya pada waktu kita lemah ada Roh Kudus. Roh Kudus akan ngomong pada kita, kamu bisa nak, di depan itu Tuhan punya rencana. Ayo semangat lagi. Itu gunanya Roh Kudus. Menolong kita, makanya disebut Parakletos. Parakletos itu adalah orang yang berdiri di sebelah kita. Disebut sebagai penolong, penolong yang ajaib. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa. Kuasa apa? Kalau Roh Kudus turun atasmu. Kuasa apa? Dunamis. Kuasa apa? Kuasa untuk menggerakkan kita untuk masuk ke pusat rencana Tuhan. Jadi makanya Roh Kudus itu bukan hanya, ada banyak orang berpikir Roh Kudus itu cuma bahasa roh. Saya mau beritahu, Roh Kudus bukan hanya bahasa roh. Kong kawan saya ngamen. Roh Kudus bukan hanya bahasa roh. Roh Kudus itu adalah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita lewat pribadi yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Untuk supaya kita hidup menggenapi rencananya. Beberapa gereja masih berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Meskipun saya tahu Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi sebenarnya maksudnya itu ibadah, doa pencurahan Roh Kudus. Maksudnya ada gini. Supaya kita diingatkan kembali bahwa kita punya kerinduan Roh Kudus. Untuk kita bisa hidup seperti rencana Tuhan. Makanya kalau saudara baca juga dalam Alkitab, lihat Alkitab sama-sama. Ya, lihat sama-sama. Dalam 2 Timotius. 2 Timotius ayat 1. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, lihat. 2 Timotius pasal 1 ayat 7, atau kita baca lewat langsung aja ayat 6. Ini perkataan Paulus kepada Timotius, ya. Dia bilang begini, Paulus bilang gini kepada Timotius, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh apa? Oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Paulus mendoakan Timotius menumpangkan tangan, ya. Ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan apa? Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Paulus bilang sama Timotius, dalam dirimu itu Tuhan sudah berikan Roh Kudus. Ya. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di situ ada bahasa Indonesia sehari-hari, ISH. Kalau ada tolong ditampilkan. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia hari ini gini,
Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita jadi penakut. Sebaliknya, roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Jadi kalau saudara baca konteksnya, Timotius itu masih muda, dia takut dalam banyak hal. Makanya kemudian ada ayat yang berkata, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Itu tulisan Paulus kepada Timotius karena masih muda. Tapi ketika Paulus melihat Timotius itu masih muda, penuh dengan ketakutan karena dia kurang percaya diri lah, ataupun dia mungkin merasa, aduh aku ketemu dia orang tua aku gimana ya, aku masih muda, nanti orang-orang akan mikir aku gimana. Dengar, Paulus nasihatin dia gini, kamu jangan lupa dalam dirimu ada Roh Kudus. Saya bisa dengar kata amin. Yang Paulus ingatkan cuma itu, dalam dirimu ada Roh Kudus. Kenapa? Karena dalam diri kita ini Roh Kudus sebenarnya fungsinya akan menolong kita masuk ke pusat rencana Tuhan. Jadi Tuhan itu memberi Anda Roh Kudus bukan hanya supaya bahasa roh, bukan. Supaya Anda dan saya ngerti bahwa hidupmu ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan untuk beroleh kekuatan. Bisa bilang amin. Makanya kalau saudara baca ayat selanjutnya, ya, Paulus bilang begini, ya. Jadi janganlah malu. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Ayat 9, ini perhatikan baik-baik. Ini perkataan Paulus yang luar biasa. Dia bilang begini, ya. Dia bilang begini, ya, ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan apa? Dalam bahasa Inggris dikatakan purpose, maksud, rencana. Ya. Rencana Tuhan dan kasih karunia-Nya sendiri yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi kalau saya perhatikan baik-baik, selalu ada kaitannya Roh Kudus dengan rencana Tuhan. Selalu ada kaitan antara Roh Kudus dengan purpose-nya Tuhan. Ya. Selalu ada koneksi, korelasi antara Roh Kudus dengan rencana Tuhan. Ya. Makanya begini, kalau Anda nggak pernah punya kerinduan dengan Roh Kudus, lalu bagaimana kita menyelesaikan segala sesuatu rencana Tuhan dalam hidup kita? Murid-murid tidak akan pernah bisa menyelesaikan setiap rencana Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus dalam hidupnya. Makanya ketika Yesus naik, Yesus bilang, ya, aku harus naik. Aku harus ke sorga. Supaya apa? Supaya semua yang aku selesaikan, aku delegasikan kepada engkau. Dan supaya Roh Kudus yang akan jadi penolong bagimu. Saya bisa dengar kata amin? Jadi kalau saudara hari ini mulai stres, mulai depresi, Anda ingat lagi. Ini bukan tentang rencanaku. Tapi ini tentang rencana Tuhan. Anda percaya enggak bahwa engkau ada di gereja ini adalah bagian dari rencana Tuhan? Bisa bilang amin. Anda percaya enggak kalau Anda menikah, istrimu itu bagian dari rencana Tuhan? Bisa bilang amin. Kalau Anda berkata, Pak, istriku ini kayak duri dalam daging. Kadang-kadang Tuhan izinkan engkau dapat istri duri dalam daging supaya memicu engkau untuk tetap luar biasa nempel dengan Tuhan. Ya kan? Ya kadang kalau punya istri santai-santai atau punya suami santai-santai, ya. Ada jemaat kami itu cerita begini sama saya. Pak, suami saya itu keras banget. Keras banget Pak, aduh suami saya keras Pak, marah-marah tiap hari di rumah, aku gak bisa salah dikit, aku gak bisa ini dikit. Nah, waduh suami saya itu galak banget Pak. Dia cerita gitu ke saya. Lalu saya bilang, bagus. Karena hari ini adalah hari doa. Kenapa engkau datang doa?
karena suamimu galak. Coba kalau suamimu baik, kau nggak datang doa. Ya, ada orang-orang memang butuh suami galak supaya dia berdoa. Kok nggak ono sing amin? Ya kan? Saya tahu kita semua pengen dapat yang terbaik. Tapi ini bukan tentang rencana kita. Tapi ini tentang rencana Tuhan. Pertanyaan saya sederhana mengakhiri khotbah saya. Kapan terakhir Anda berdoa, Tuhan, biar rencanamu terjadi dalam hidupku. Apa rencanamu dalam hidupku di tahun ini? Kalaupun aku diberkati, Tuhan, apa rencanamu untuk hidupku diberkati di tahun ini? Apa rencanamu, Tuhan? Saya minta teman-teman main musik. Apa rencanamu, Tuhan? Sehingga aku bisa ada sampai hari ini. Tuhan, apa rencanamu, Tuhan? Supaya aku bisa melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidupku. Saya bisa dengar kata amin? Karena itu jangan khawatir untuk anak-anakmu. Tuhan juga punya rencana untuk anak-anakmu. Tuhan punya rencana untuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Kita bangkit berdiri sama-sama. Saudara yang percaya hari ini, Tuhan, hidupku dalam rencanamu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tidak ada hidup yang sempurna. Yang ada hanya rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Hidupmu bisa up and down. Engkau kadang-kadang mengalami masalah. Engkau kadang-kadang mengalami mungkin hal-hal yang tidak pernah kau rencanakan. Tapi ketika engkau tahu, aku dalam rencana Tuhan, apapun boleh terjadi. Tuhan punya rencana dan semuanya akan mendatangkan kebaikan. Rumah tanggaku akan baik-baik saja. Pekerjaanku akan baik-baik saja. Dan semuanya akan baik-baik saja. Karena aku tahu hidupku dalam rencana Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupku. Bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama nyanyikan lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Saya undang para pelayan berjaman kudus. Besaran hidupku Tuhan.
Engkau di dalam kami dan kami dalam Tuhan. Hari ini layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, semua yang sakit disembuhkan Tuhan. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kami tahu hidup kami bukanlah hidup yang terkutuk, tapi hidup kami dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hidup kami bersekutu dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, saudara dilayani, silakan duduk kembali. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, nikah dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku Tuhan. menepi firman-Mu, Amin, amin, amin. tanda mujizat Sertai tiap langkah, Kau bersama. Yang belum dilayani bisa mengangkat tangan, saudara dilayani. Kalau semua sudah dilayani, kita bagi berdiri sama-sama. Oh, hidupku menggenapi Kau bersama. Bukti kebesaran. Hidup kami dalam tangan Tuhan dan rencana Tuhan. Kami tahu kami bisa punya rencana dan rencana kami bisa gagal. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu firman Tuhan ini. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Kami bersyukur Engkau bukan hanya mati bagi kami, tapi Engkau bawa masuk kami dalam rencana-Mu Tuhan. Dan oleh darah Yesus kami dilayakkan untuk kami terlibat dalam setiap rencana Tuhan yang hebat. Karena itu kami tahu Tuhan, kami tahu semua yang terbaik datang dari Tuhan akan kami selesaikan bersama dengan Roh Kudus. Dan jemaat dengarkan firman Tuhan, kalau engkau percaya aminkan dengan imanmu. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan beriman dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu sama-sama bersyukur. Rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan
Saya pengen kita berdoa, tanya Tuhan, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku Tuhan? Terlalu sering kita berdoa, mengajukan proposal rencana kita kepada Tuhan. Tapi hari ini setiap orang berdoa, Tuhan, bawa aku dalam pusat rencanamu Tuhan. Bawa aku dalam pusat rencanamu Tuhan. Biar aku hidup menggenapi setiap rencana Tuhan. Dan aku pulang seperti Yesus pulang ke sorga setelah semuanya selesai, tugasnya selesai. Dan aku percaya setiap kami akan pulang ke sorga ketika tugas kami selesai. Haleluya, haleluya. Ya, berbicara kepada kami Tuhan, Roh Kudus. Haleluya, bahwa setiap kami masuk dan menyadari bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kami Tuhan. Tidak ada seorang pun yang terlahir hari ini tanpa rencana Tuhan. Kami lahir dengan rencana Tuhan. Kami pulang setelah menyelesaikan semua rencana Tuhan dalam hidup kami. Karena itu apapun yang kami lewati, suka dan duka, pasang surut kehidupan, kami tahu rencanamu tidak akan gagal dalam hidup kami Tuhan. Engkau akan mensupport kami lewat Roh-Mu yang kudus. Bahkan Engkau akan mensuplai hidup kami Bapa. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami bukan hanya bertanya apa rencanamu ketika kami susah Tuhan. Tapi justru ketika kami melihat hal-hal yang baik, kami juga bertanya apa rencanamu Tuhan. Sehingga baik dalam keadaan susah maupun diberkati, kami hidup sesuai rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba selesai berbicara, Roh Kudus memeteraikan setiap kebenaran-Mu dalam hidup kami. Berkati secara khusus Ibu Gembala. Ibu Gembala sehat bersama dengan keluarga. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya setiap jerih lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan kebenaran-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang hidup dalam rencana Tuhan sama-sama katakan amin. Atas nama Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Lahai untuk pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya untuk segala pelayanan yang dikerjakan beliau, Tuhan yang membalas dengan berkat-Nya yang melimpah. Kita akan mendapat kesempatan untuk membawa persembahan bagi Tuhan. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup
lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku berharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Silakan bangkit berdiri. Atas segala pengorbanan-Mu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan, beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Saya mohon Bapak minta kembali untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini Menyenangkan hati, karena ku tahu, karena ku tahu ini menyenangkan hati. Lagi sekali, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang layak terima segalanya dari kami. Tidak ada seorang pun yang mencuri kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kami sudah menyelesaikan ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dari hari kenaikan Tuhan Yesus kami disadarkan bahwa Tuhan punya rencana dan akan menyelesaikan rencananya dalam hidup kami. Karena itu berkati semua kami, usaha pekerjaan jemaat-Mu, semuanya diberkati Tuhan. Yang buka toko, tokonya diberkati. Yang berdagang, dagangannya diberkati. Yang berusaha, usahanya diberkati. Yang lagi mencari-cari kerjaan, peluang-peluang kerja, Tuhan bukakan jalan. Bahkan yang bekerja secara profesional, Tuhan naikkan jabatannya, naikkan gajinya. Sehingga dengan berkat Tuhan mereka terpelihara dan mereka jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami teringat buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir dengan alasan apapun. Tuhan tolong mereka dimanapun mereka berada. Biar minggu yang akan datang mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Pertemukan kami pada jam ibadah selanjutnya dan kami diberkati Tuhan lebih lagi. Dan mari jemaat buka tangan-Mu sama-sama kita siap terima berkat Tuhan. Dan amenkan dengan iman-Mu kalau engkau percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Setelah kau yang dikasihi Tuhan pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.